Pertempuran 5 hari di Semarang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hari ini, kita bakal menceritakan sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Pertempuran 5 hari adalah bentrokan antara pasukan Jepang dari Tentara Ke-16 dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat dan Pemuda pada bulan Oktober tahun 1945 di kota Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran ini dianggap sebagai bentrokan besar pertama yang melibatkan militer Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang, pihak berwenang Indonesia berusaha untuk menyita senjata Jepang untuk mengantisipasi kembalinya Belanda. Ketegangan meningkat setelah garnisun Semarang menolak untuk menyerahkan senjata mereka dan setelah sebuah insiden yang memicu pembantaian warga sipil Jepang. Pertempuran pun pecah antara pasukan Jepang dan Indonesia. Pada 1 Maret tahun 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945 mengisi kekosongan tersebut. Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kate Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Pada saat itu pasukan Kate Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya dan untuk maksud mencari perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kate Butai di Jatinggala. Setelah kaburnya tawanan Jepang, pada Minggu, 14 Oktober tahun 1945, pukul 6.30 WIB, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu, sekitar pukul 18 WIB. Pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak, sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa, yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang Reservoir Siranda di Candi Lama. 8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kate Butai di Jatinggala. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi, Desa Wungkam, waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala RS Purusara sekarang RSUP Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, kepala laboratorium Purusara, segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi, Dr. Gigi Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Setelah kaburnya tawanan Jepang, pada Minggu, 14 Oktober tahun 1945, pukul 6.30 WIB,
pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan, ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan TKR berunding dengan Komandan Tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Bethel dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Pasukan sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November tahun 1950, diresmikan oleh Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1953, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Desain tugu dikerjakan oleh Salim, sedangkan relief pada tugu dikerjakan oleh seniman Hendro. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Sebentar. Ada apa ini? Penerimaan muka diracun? Siapa yang meracun? Jepang. Kalian tahu dari mana? Di antara kalian tahu dari mana? Ada yang tahu apa tidak? Jadi kalian hanya mendengar kabar? Kalau ada apa? Pak Gubernur Tegar Nur nih. Woi, Pak Gubernur Tegar Nur nih. Lah itu Pak Gubernur. Pak Gubernur.